saya hormati ya Kiai Haji ya Sofyan Sauri LC ya. Yang saya hormati ya Ketua DPC PKS Cibinong Faisal Hasfa ya. Semoga ya beliau segera sehat ya karena memang beberapa hari ini beliau banyak agenda jadi kondisinya lagi kurang sehat ya. Mari kita doakan bersama mudah-mudahan beliau segera sehat ya bisa beraktivitas kembali. Yang saya hormati ya seluruh ketua UPKK Kecamatan Cibinong ya yang telah hadir dan saya hormati para pembimbing dan para pembina ya dan tokoh-tokoh ya ibu tokoh ya kalau saya lihat di sini di layar ada beberapa tokoh ya yang dari UPKK ya. Selamat datang ya Ibu. Cuman ini tidak bisa melihat satu-satu ya dan suaranya putus. Fitri suaranya ke mute. Fitri mohon maaf suaranya ke mute. oh ya sudah ya. Ya, bagus. Ya, baik Ustadz Afan. Yang saya hormati ya Ketua UPKK saya kembali ya Ketua UPKK ya saya hormati ya para pembimbing dan para pembina ya serta para tokoh ya tokoh masyarakat yang sudah hadir dan para peserta kajian tentunya yang saya cintai dan saya banggakan teman-teman SPKK ya. Pertama-tama ya marilah kita bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala ya. Karena tentunya acara kajian hari ini ya tidak mungkin ya bisa berjalan ya, tidak mungkin bisa terlaksana kalau tidak dengan pertolongan Allah ya. Semuanya itu pasti atas kehendak Allah ya. Kita berkumpul di sini ya dengan online. Ya. Kedua, marilah kita bersolawat kepada junjungan kita baginda Nabi Muhammad SAW ya, sebagai uswah kita. Ya. Kami ya ucapkan terima kasih banyak ya kepada Kiai Haji Sofyan Sauri LC ya yang sudah bersedia menjadi pembicara pada hari ini dalam kajian RKI ya kajian bulanan RKI ya yang alhamdulillah ya beliau sudah hadir ya. Ahlan wa sahlan Ustadz ya. Dan saya ucapkan terima kasih juga kepada para peserta ya kajian RKI ini yang sudah hadir, yang sudah meluangkan waktunya pada siang hari ini ya. Yang sejatinya mungkin pada saat ini tentunya kita semua waktunya istirahat rehat ya ibu-ibu solehah gitu ya. Tapi ternyata antusias luar biasa ya. Karena kita sebentar lagi akan menyambut bulan Ramadan ya. Yang harus yang tentunya ya harus kita sambut Afan ya karena tetangga ini ada yang mutulin jadi ada suara ketok-ketok palu. Ya Afan kalau terganggu ya suaranya. Ya. Tentunya ya kami ya atas panitia SPKK ya mengucapkan terima kasih banyak ya atas kehadiran ya anggota RKI tentunya ya karena luar biasa Masya Allah ya dari anggota RKI atau UPKK ini ada yang memfasilitasi ya. Nah, kalau yang saya lihat itu ada UPKK Pabuaran Barokallah ya ada di titik Kanduku ada di titiknya Al Nur ya ada di titiknya Al Baliyah ya Barokallah mudah-mudahan kajian hari ini ya akan kita mendapatkan ilmu yang sangat bermanfaat ya dengan kita sebentar lagi ya 16 hari lagi ya 16 lagi insya Allah ya dengan izin Allah ya tentunya ya kita akan menantikan ya bulan-bulan yang kita rindukan ya bulan-bulan yang kita rindukan karena bulan itu adalah bulan yang penuh barokah ya berlimpah pahala gitu ya. Harapan kami ya dari kajian RKI ini adalah tentunya ya kita semua ya akan mendapatkan ilmu-ilmu yang bermanfaat dari Ustadz Sofyan Sauri ya dengan bimbingan beliau dengan materi yang akan disampaikan kita semua ya kita akan melaksanakan ya bulan Ramadan ibadah dengan maksimal ya dan dengan tentunya dengan hati yang senang ya karena kita sangat merindukan bulan-bulan ini ya bulan-bulan Ramadan.
Karena tentunya bulan berkah ini ya, bulan Ramadan adalah bulan berkah ya, yang ketika kita melaksanakan ibadah-ibadah ya, pahalanya berlipat dibandingkan bulan-bulan yang lain ya. Itu menjadi motivasi kita semua ya, untuk melaksanakan ibadah yang lebih maksimal ya, dengan dengan jasmani yang tentunya harus sehat ya, karena ada beberapa yang memang harus kita persiapkan ya untuk menyambut bulan Ramadan ya. Tentunya jasmani ya, fisik kita juga harus sehat ya. Juga tentunya iman kita ya, kekuatan iman kita juga ya, kita harus perlu mempersiapkan itu ya. Juga terutama mungkin persiapan ya, persiapan untuk persiapan buka ya, persiapan sahur, tentunya kita harus persiapkan dari sekarang ya, supaya nanti ketika Ramadan kita sudah siap ya, sudah beribadah dengan maksimal. Para peserta ya, kajian Kamis yang dirahmati Allah ya, kami SPKK ya sangat bahagia ya tentunya, karena mungkin sudah berapa bulan kajian ini bukan tidak berjalan ya, karena memang agenda SPKK ada beberapa agenda yang kita jalankan, jadi kajian bulanan tertunda 1 bulan ya, tidak ada kajian ya. Para peserta kajian yang dirahmati Allah ya, alhamdulillah ya, semua kita diberikan kesehatan ya, mudah-mudahan nanti ya di bulan Ramadan ya kita dalam kondisi sehat, jasmani kita ya, rohani kita ya, jadi kita bisa menyambut Ramadan dengan senang hati gitu ya. Peserta kajian yang dirahmati Allah ya, tentunya ya, kami ya mewakili panitia ya dari SPKK ya, mohon maaf ya apabila dalam perjalanan nanti kajian online ini ya banyak kekurangan atau kekhilafan ya, mungkin ada dari sinyal atau mudah-mudahan nanti kita kajian hari ini berjalan dengan lancar ya. Mungkin sambutan dari saya ya, sebagai ketua SPKK ya, tadi belum perkenalkan ya, insya Allah udah kenal semua ya. Ketua SPKK ya, kenalkan, mungkin ada yang belum kenal ya, nama saya Fitri Suryani ya. Ya, mungkin cukup sekian yang biasa sampaikan ya. Mohon maaf ya apabila ada kesalahan ya. Bila taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih kepada Ibu Fitri Suryani yang sudah menyampaikan kata sambutannya. Ahlan wa sahlan kepada Ustadz Sofyan Sauri yang sudah hadir membersamai kita pada hari ini. Baik, kita lanjutkan ya Bu, agenda kita yaitu foto bersama dulu ya Ibu-ibu ya. Ya, Ya Mbak. Ya, minta siap. kesediaannya ibu-ibu yang belum buka kamera tolong dibuka. Ya, mohon bantuannya untuk on cam sebentar Ibu-ibu. Yang masih off cam, mohon kesediaannya untuk on cam terlebih dahulu. Mau sesi foto sebentar. Yang Zoom-nya gabung dengan beberapa peserta, boleh di depan kamera semua ya, biar dokumentasi semuanya. Di layar saya yang belum on cam, Bu Dr. Anissa Fitri, Bu Nuni, Dr. Dharma, Bu Ria dari Keradenan, sama Bu Sri masih off cam ya? Bisa dibuka sebentar? Ya. Bu Tri Hastuti bisa dibuka? Oke. Kita coba yang layar pertama dulu ya. Oke. Senyum ibu-ibu. 1, 2. Ya. Sekarang layar kedua. Yang layar kedua, ya semuanya sudah on cam.
1, 2, 3. Sekarang layar ketiga. Bentar ya, Bu. Layar ketiga. Ya, sudah on cam semua. 1, 2. Ya. Bentar. Ya, satu kali lagi. Layar keempat sekarang. Ada Bu Arinda yang belum buka, Bu Sri Kasyati, Bu Anggun, Bu Suryana, Bu Asna, Bu Lani, Bu Yanika, Bu Siti Sudianti. Ini siapa nih? Hafizun Alim. Ya. Bisa on cam sebentar? Sama Bu Dian. Ya. Ya udah kalau yang nggak bisa. Ya, sorry ya. 1, 2. Ya, sudah. Silakan Mbak Liza. Baik. Alhamdulillah ya sudah hadir bersama kita semuanya Ustadz Sofyan Sauri. Alhamdulillah Ustadz. Ibu-ibu semuanya, jangan sampai apa yang disampaikan oleh Ustadz nantinya itu terlewatkan ya. Jadi mohon ibu-ibu untuk mencatat semuanya agar Ramadan kita kali ini dapat dilaksanakan secara maksimal insya Allah ya. Langsung saja kepada Ustadz Sofyan Sauri, kami persilahkan waktu dan tempat. Mohon maaf Ustadz untuk alokasi waktu sebelumnya 1 jam ya Ustadz ya. Mangga Ustadz. Mangga. Langsung nih. Ya mangga Ustadz. Ibu-ibu Baik. yang mungkin masih tolong di unmute ya. Dan nggak ada suara yang masuk. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wal aqibatu lil muttaqin. Wala udwana illa 'alal zalimin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Rabbul arsil azim. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh rahmatan lil alamin. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man salaka bihadihi ila yaumiddin. Amma ba'd. Terlebih dahulu mari sama-sama kita mensyukuri karunia Allah, nikmat dari Allah. Pada hari ini kita dengan penuh sengaja dibimbing oleh niat yang saleh untuk membahas secara khusus persiapan untuk menyambut kedatangan bulan yang mulia Ramadan, bulan yang penuh segalanya karunia dan rahmat. Akan kita bebenah pada hari ini. Tentunya tidak sekedar hari ini, bahkan sebelum hari ini, untuk sampai ke hari kedatangannya kita dalam kondisi sudah rapih. Persiapannya rapih, hatinya rapih, pendengarannya rapih, pandangannya bahkan rapih lahir dan batin, zahir dan batin, untuk menyambut kedatangan dengan penuh gembira. Sekali lagi kita syukuri karena tidak sedikit di waktu yang sama akan datang bulan yang sama, sekarang berada di bulan yang sama, terlena, terlupakan, yang ada hanya akan datang Ramadan. Tetapi persiapannya tidak sedikit orang yang terlena dengan kehidupan yang ada, sehingga kualitas akan berbeda.
Namun demikian, walaupun kita sekarang sedang untuk memfokuskan pemikiran kita, persiapan kita, bebenah kita menyambut kedatangan tamu Ramadan ini, tamu agung ini, ada yang lebih saleh, lebih serius, lebih mempersiapkan jauh sebelum hari ini. Mudah-mudahan kita termasuk mata rantai beliau-beliau, para ulama, salihin, naik terus kepada tabi'in, naik kepada sahabat, salafus soleh. Dengan adanya kita duduk seperti ini, semoga dimasukkan kepada mata rantai orang-orang soleh, mata rantainya nyambung kepada persiapan sebagaimana Nabi Muhammad mempersiapkan. Karena itu, hari ini kita hadir, hari ini kita membahas, hari ini kita mempersiapkan adalah tidak ingin mengecewakan Rasulullah SAW. Tidak ingin melukai Nabi Muhammad SAW yang telah jerih payah menerima wahyu, tantangannya berat, menyampaikannya berat, pengikutnya sedikit masa-masa itu. Berbicara masalah Ramadan, berbicara masalah ahkam-ahkam yang lainnya di khusus Ramadan. Tidak mudah penyampaiannya. Tamat sudah, al-yawma akmaltu lakum dinakum, dan seterusnya, selesai sudah. Nabi pun wafat, kemudian diteruskan oleh para sahabat sampai sekarang ini. Sekali lagi, kita tidak sekedar ingin membahas masuknya Ramadan, tetapi juga kita tidak ingin melukai Nabi Muhammad, tidak ingin mencederai bagaimana perjuangannya. Justru kita ingin menyambungkan mata rantai ini. Ingat, Nabi Muhammad jangan dicederai. Beliau akan nunggu di padang mahsyar. Beliau juga akan menunggu di timbangan mizan. Beliau akan menunggu di sirat, jembatan yang begitu berat. Beliau juga akan mengizinkan pintu rayyan untuk orang-orang yang gembira menyambut, kemudian melaksanakan Ramadan dengan baik. Bagaimana nasib orang yang mencederai, melukai Nabi Muhammad dengan tidak menyambutnya, tidak gembira. Nauzubillah min dzalik. Sekali lagi kita bersyukur pada hari ini ada saudara kita yang memikirkan acara ini, memikirkan tentang kekuatan kita jauh-jauh hari, persiapan dan sebagainya. Patut kita syukuri. Mudah-mudahan para panitia penyelenggara segala aktivitas, segala pikirannya, perjuangannya untuk sampai terjadi ataupun terlaksana acara ini digolongkan kepada orang-orang yang saleh dan salehah, termasuk keluarganya insyaallah. Kita berucap assalamualaikum kepada Rasulullah SAW. Assalamualaikum ayuhan nabiyyu warahmatullahi wabarakatuh. Semoga salam ini sampai kepada beliau dan semoga kita diberikan oleh Allah pahala berlipat, dan pada akhirnya kita termasuk orang-orang yang dicanangkan untuk memperbanyak penghuni surga. Adalah salah satunya acara pada hari ini. Ucapan terima kasih atas kepercayaan untuk saya bisa hadir di SPKK atau juga Rumah Keluarga Indonesia yang ada di Cibinong dan sekitarnya. Ini juga bukan mudah saya bisa hadir di sini, karena sekali lagi tanpa ada izin Allah Subhanahu wa taala kita tidak akan bisa berjumpa. Di sisi lain adalah kita ingat nama kita ingat bahwa kehadiran kita adalah karena ikatan dakwah yang tidak ada keraguan kita untuk mengundangnya, dan semoga kumpul kita hari ini jadi saksi untuk dijadikan saksi yaumul qiyamah, untuk membenarkan kesaksian ini bahwa kita sedang mengagungkan segala bulan yang Allah turunkan, Allah kirim, Allah canangkan, Allah siapkan buat kita, termasuk dari doa-doa para ulama yang sampai kepada kita. Allahumma barik lana fi Rajaba wa Sya'bana wa balighna Ramadan. Semoga usia kita sejak hari ini berazam sampailah kepada Ramadan. Yang saya muliakan
Ketua SPKK bersama jajarannya, kemudian ibu-ibu sekalian, mungkin juga ada bapak di sini. Yang saya muliakan Rais Jalsah, pembawa acara, yang tilawah, yang menghubungi kehadiran saya pada hari ini. Semoga semuanya dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Hadirin hadirat yang saya muliakan, adalah hari ini sedang kita evaluasi tentang Ramadan tahun lalu. Itu sebabnya kita mengadakan acara hari ini, supaya Ramadan tahun yang akan datang ini, atau bulan yang sekedar lagi datang, sebentar lagi datang, akan jauh lebih baik penyambutannya, akan jauh lebih baik kita rohabah sadarnya, akan jauh lebih baik kita akan melakukan dan melaksanakan segala wajib, dan ihya'us sunnah, menghidupkan sunnah pada Ramadan tahun ini. Bahkan kita memohon kepada Allah tentang kekuatan rumah tangga kita dengan adanya Ramadan, tidak dikecualikan. Kita mohon kepada Allah, semua keluarga kita ke atas, ke bawah, ke pinggir, ke samping, untuk dijadikan sebagai ahlul jannah. Bahkan kita ingin masuk jannahnya yang rayyan, karena kita sedang berbicara masalah perencanaan, penyambutan tentang hebatnya, agungnya, mulianya Ramadan. Yang kedua, kenapa kita mengadakan acara ini adalah selain ingin memperkuat ketahanan rumah tangga melalui Ramadan ini, selain pribadi-pribadi kita juga ingin sekali tahun ini lebih menghidupkan sunnah. Setelah kewajiban-kewajiban yang diwajibkan laksanakan dengan baik, ini istata'na. Kalau itu adalah juga ada kemampuan kita. Sudah kita lewati, tamat sudah Rajab. Sya'ban setengah bulan lagi atau beberapa hari ke depan lagi. Banyak nasihat kepada kita, Rajab ini adalah bulan menanam. Isra Mi'raj, banyak cerita. Selesai sudah kita melaksanakan Rajab. Kita berpuasa, kita juga mengadakan taklim, kita juga memperdalam hebatnya tidak sekadar sirah perjalanan, tetapi keagungan Isra Mi'raj. Yang sentralnya adalah pada salat, karena salatlah yang akan diperhatikan pertama kali. Mudah-mudahan seluruh amal kita di bulan Rajab diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Kenapa demikian? Rajab ini rangkaian tidak putus, adalah rangkaian menanam, kata para ulama. Kenapa sering mengatakan para ulama, para penceramah, para ustadz, kiai, ulama-ulama mengatakan jangan sampai puasa itu hanya menahan lapar dan haus, karena sebab tidak mengerti bagaimana sebenarnya masuknya Ramadan akan kita bahas. Walaupun materi ini setiap tahun kita dengar, itulah hebatnya cerita Islam, cerita Ramadan, cerita keunggulan, tidak akan pernah kita akan bosan. Bulan kemarin menanam sudah. Ditanam tanpa ditengok, ditanam tanpa dirawat, tidak mungkin bisa tumbuh dengan baik. Maka masuk bulan Sya'ban adalah bulan menyiram. Terutama malam nanti. Disebutnya juga malam nisfu Sya'ban, bukan maghrib nisfu Sya'ban. Tapi Lailatul Sya'ban, bulan Sya'ban ini ada pertengahan yang hebat. Doa Idul Fitri, doa Idul Adha, doa Jum'ah, doa malam Jum'ah, dan doa lagi yang hebat adalah doa Lailatul Sya'ban, malam Sya'ban, dimulai maghrib sampai fajar. Jam berapa kita bisa memaksimalkannya? Intinya adalah malam ini, malam yang hebat nanti malam adalah malam pengabulan. Selain pas malam Jum'ah, adalah juga malam Sya'ban. Jangan dilewatkan karena bulan ini bulan menyiram. Kita sirami amal Rajab ini. Agar masuk Ramadan kita memanen. Panen keberkahan. Panen ampunan dosa. Panen dibukakan surga dan seterusnya. Panen. Nggak mungkin bisa panen, hadirat sekalian, kalau kita tidak bisa menanam. Nggak mungkin bisa panen kalau kita tidak pernah menyiram tanaman-tanaman Rajab yang sudah kita lakukan sama-sama. Jangan sampai sia-sia Ramadan tahun ini. Masih ada waktu 2 pekan ke depan untuk memaksimalkan amal kita. Terutama malam ini. Orang mengatakan bid'ah. Tidak.
itu adalah sunnah yang luar biasa, bahkan dikatakan juga keunggulan doa pada malam ini. Sekali lagi, kita akan memanen sebentar lagi. Lalu kenapa dikatakan tamu yang mulia? Itu adalah istilah yang boleh-boleh saja. Kenapa juga dikatakan Ramadan dan seterusnya, banyak istilah-istilah. Yang paling penting adalah acara hari ini ingin menyambut. Kalau saja menyambut orang-orang besar, persiapannya seperti apa? Menyambut mau hajatan, menikahkan seperti apa? Berapa modalnya? Dan seterusnya. Ini ada yang lebih segalanya kita sambut. Maka acara ini tidak akan sia-sia. Acara hari ini tidak akan sia-sia. Justru akan penuh makna. Karena kita akan panen. Mumpung ada waktu untuk menyiram tanaman ini di bulan Sya'ban. Terlebih malam nanti adalah Lailatul Sya'ban. Doa yang disuruh diungkapkan oleh kita, Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'bana wa balighna. Kita memohon yang doa terakhir, ya Allah sampaikan usia kami yang ikut rapat hari ini, ikut taklim hari ini. Sampaikan ke bulan Rajab. Sampaikan ke bulan Ramadan. Kita doakan dulu saudara kita yang sakit. Terutama saya sampaikan salam para pembawa acara ya, para pelaku, para panitia, kepada ketua DPC kami dan kepada ikhwan akhwat di Cibinong yang sedang sakit. Kita doakan semoga beliau-beliau segera disembuhkan dan bisa menyambut Ramadan dalam kondisi sehat walafiat. Hadirat, hadirin sekalian, kita coba buka dulu dengan surat Yunus ayat ke-58 agar kita nanti bisa memposisikan diri sebagai penyambut tamu agung supaya ada keseragaman. Kalau panitia pakai batik semuanya ketika hajatan, luar biasa, seragam. Paling tidak hari ini kita akan seragam hati kita, seragam semangat kita, seragam niat kita, seragam mengamalkan. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Qul bi fadlillah wa bi rahmatihi. Qul bi fadlillahi wa bi rahmatihi. Fabidzalika falyafrahu. Wa khairum mimma yajma'un. Katakan hai Muhammad, ada karunia dari Allah Subhanahu wa taala dan ada diberikan rahmat oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini patokan dulu. Ada karunia besar dari Allah Subhanahu wa taala dan ada rahmat yang begitu luas dari Allah Subhanahu wa taala. Sampaikan fabidzalika, dengan keduanya itu, dengan ada karunia dan ada rahmat Allah, falyafrahu, ayo kalian gembira. Jadi hari ini adalah hari pembukaan gembira. Bahkan nanti akan kita lihat bagaimana ulama-ulama disuruh gembira kita. Jadi tadi qari'ah kita sudah ya, taujih rabbani, tilawah Quran, itu sudah menyampaikan gamblang agar kita gembira. Jauh kegembiraan dengan datangnya yang lain. Jangan mengatakan kok sudah Ramadan lagi ya, nggak berasa. Malah ada orang yang mengatakan puasa saja belum, program hari raya sudah muncul. Begitu. Untuk hari ini kita lupakan dulu program-program lain. Ada perintah Allah, ini bukan Rasul lagi. Allah langsung. Rasul menyampaikan. Para ulama juga menyampaikan. Sampai kepada kita. Berulang-ulang kali mendengarnya. Untuk apa? Falyafrahu. Judul kita adalah Falyafrahu. Maka gembiralah kalian. Gembiralah kalian. Kenapa gembira? Huwa khairun mimma yajma'un. Yang dua ini tentang karunia dan rahmat Allah ini jauh lebih baik dari apa-apa yang kamu kumpulkan selama ini. Punya uang berapa miliar? Punya rumah berapa luas? Punya keluarga berapa jumlah? Kumpulkan semua. Tidak akan bisa menandingi hebatnya
adalah karunia dengan rahmat Allah, maka gembiralah kalian. Bukan mengecilkan tentang apa yang kita kumpulkan, tetapi Allah membandingkan dengan apa yang kalian kumpulkan, tidak akan sebanding dengan kegembiraan kalian datangnya karunia dan rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Banyak kata-kata karunia ini isinya. Luas kata-kata rahmat ini isinya. Secara khusus hari ini, apa yang dibacakan oleh qari'ah kita tadi adalah Syahrul Ramadan alladzi unzila fihil Quran dan seterusnya. Ada lagi Lailatul Qadar dan sebagainya. Itu nanti kita rinci. Jadi kunci dulu oleh kita. Bahwasannya perintahnya falyafrahu. Gembiralah kalian. Kedatangan karunia Allah, luasnya rahmat Allah. Seperti apa karunia rahmat Allah, kita akan masuk ke dalamnya. Jadi begitu nomor pertama. Kemudian ada dukungan lain, perbandingan kita sekarang. Yang sudah banyak terganggu oleh lingkungan. Terganggu oleh segala macam hal-hal yang membuat terlena tentang kehebatan-kehebatan Islam. Untung kita punya guru. Untung kita punya sahabat. Untung kita punya teman baik. Sehingga kita paling tidak ada yang mengingatkan. Seperti halnya pada hari ini. Apa coba kita bisa mencontoh tentang kehebatan penyambutan Ramadan orang-orang dahulu? Qala ba'dus salaf. Maka berkata sebagian orang-orang salaf. Kanu yad'una Allah sittata ashhurin ayyuballighahum syahr Ramadan. Summa yad'una Allah sittata ashhurin ayyataqabbalahu minhum. Malu sebenarnya kita, tetapi tidak terlambat. Kita terjemahkan. Kanu yad'una Allah sittata ashhur. Beliau-beliau mereka ulama salaf, bukan salaf yang sekarang. Sekarang khalaf namanya. Setelah orang salihin khalaf namanya. Salaf itu zaman dulu. Setelah sahabat atau kehidupan para sahabat. Mereka itu memohon kepada Allah tentang akan kedatangan bulan Ramadan itu 6 bulan. Bukan 3 bulan. Rajab, Sya'ban, Ramadan. Bukan. Tetapi kenapa turun doa itu? Karena bulan Rajab, bulan menanam. Isra Mi'raj. Kenapa Sya'ban? Sya'ban itu ada sejarah yang begitu besar. Termasuk memindahkan kiblat Rasul dari mana? Dari menghadap Aqsa ke dari Aqsa ke Masjidil Haram. Itu juga bulan Sya'ban. Dan banyak cerita lain. Termasuk keunggulan, kehebatan Lailah malam Sya'ban ini. Jadi mereka 6 bulan berdoa ingin sampai usianya ke Ramadan. Dan dilanjutkan lagi. Sumaid'unallaha sittata asyhur. Kemudian mereka 6 bulan itu berdoa lagi pula supaya amal-amal mereka diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi bukan dadakan besok mau Ramadan baru adus, ya kan? Kemudian mempersiapkan kangkung, mempersiapkan toge, mempersiapkan bakwan, itu silahkan saja. Tetapi ada yang kita teladani di sini. Kalau salaf itu ulama-ulama para sahabat itu 6 bulan jauh sebelum Ramadan ingin. Bahkan ada mengatakan dari yang lain ingin selamanya Ramadan. Masya Allah. Ini adalah peningkatan kualitas dan kapasitas kita tentang keimanan. Harusnya mulai hari ini kita akan lebih fokus lagi. Bagaimana saya bisa meraih Ramadan siang dan malam. Apa yang kita lakukan di Ramadan nanti kita akan coba evaluasi kembali tentang peningkatannya yang harus kita dapatkan pada hari ini. Jadi sekali lagi, kalau ulama salaf saja 6 bulan jauh sebelum Ramadan. Kemudian di Mekah dan di Madinah sampai hari ini tidak pernah mensyiarkan tentang hidupnya Sya'ban. Tetapi di rumah-rumah mereka luar biasa. Tidak ada di Masjid Haram acara Sya'ban. Tidak ada di Masjid Nabawi. Tidak ada di masjid-masjid di Mekah, masjid-masjid kecil. Nggak ada. Kenapa sebabnya? Karena semuanya udah muslim mukmin yang baik. Tidak pun lagi mengadakan acara syiar. Tetapi kalau di tempat lain, di Yordan, di Palestina, di berbagai tempat, bahkan pernah saya ikut di Mesir, luar biasa, meriahnya luar biasa. Kenapa sebabnya? Karena mereka tidak mau terlewatkan. Bahkan pakai baju yang terbaik, terbaru, jubah-jubah mereka pakai. Ini takziman, mengagungkan itu di bulan Sya'ban ini. Nah, kalau mereka 6 bulan, maka kita tidak telat.
Insya Allah kita akan persiapkan malam ini. Memohon kepada Allah. Kita mohon malam ini untuk keluarga kita, pribadi kita, ibu bapak kita, guru-guru kita, dan seterusnya. Memohon kebutuhan-kebutuhan kita. Dan mohon disampaikan usia sampai Ramadan. Dan dimudahkan untuk melaksanakan segala kewajiban. Nah, kemudian juga menghidupkan sunnahnya. Memohon kepada Allah. Itulah kita sedang menyiram hari serius kita. Seolah-olah kalau kita nanam padi itu ada rumputnya, kita buang. Kurang airnya, barangkali kita tambahin airnya. Ternyata ini kemarau, misalkan disiram dan sebagainya, istilah menyiram. Supaya subur makmur dan memetik panen Ramadan. Panen ampunan. Panen rahmat, panen keberkahan. Maka orang yang tidak mengerti hanya menahan lapar. Itu sebab dikatakan jangan hanya menahan lapar. Lagi panen kok tidur. Lagi panen kok ngomongin orang. Lagi panen kok ribut sama suami sama istri. Lagi panen kok sibuk memikirkan sesuatu seolah tertinggal sama yang lain. Lebarannya tidak sama. Tidak begitu. Perkara kita berhiaslah. Perkara kita mengatur menu, aturlah menu. Silakan saja. Tetapi yang paling penting adalah saya katakan begitu, takut tidak ketemu Ramadan yang akan datang lagi setelah kita melakukan Ramadan tahun. Paling tidak seperti itu. Nah, itu mukodimahnya hadirat sekalian. Sekarang pertanyaannya, kenapa kita harus gembira? Kan tadi kata harus gembira. Pertanyaannya, panitia membuat slogan atau membuat judul gembira. Lalu kenapa kita harus gembira kedatangan atau menyambut bulan suci, bulan Ramadan, tamu yang agung ini? Ada beberapa alasan. 1, 2, 3, nanti saya runut ya. Nomor 1 adalah qad ja'akum Ramadan. Qad itu telah. Anggap telah datang Ramadan kepada kamu. Persiapkan seperti itu. Besan jam berapa datangnya? Jam sekian. Berapa jumlah orangnya? Sekian. Kemudian pernikahan jam berapa? Itu dipersiapkan sekali. Panitia sendok, panitia parkir, panitia macam-macam. Agar sukses. Nah kita begitu qad ja'akum Ramadan. Kenapa kita harus gembira? 1. Qad ja'akum Ramadan. Telah datang kepada kamu Ramadan. Masya Allah, marhaban, marhaban. Wah, sampai ada marawis itu. Sampai ada apa? Tulak apa sih namanya ketika pernikahan. Oh, luar biasa. Oh, sukses sekali. Nah, Ramadan jauh lebih baik. Ada apa? Syahrul Mubarak. Tidak ada di bulan lain. Bulan yang penuh keberkahan sebagaimana tadi pembawa acara kita menyampaikan. Kemudian ketua kita tadi menyampaikan bulan Mubarak. Jadi jangan sekedar ada bahasa Mubarak. Ayo kita berkahkan telinga kita, berkahkan hati kita, berkahkan mata kita, berkahkan keluarga kita. Cari jalan keberkahan. Adanya di mana? Di Ramadan. Kenapa kita mengadakan acara hari ini? Saya ingin meraih keberkahan. Itu isinya. Isi yang keduanya di qad ja'akum Ramadan nomor 1 ini. Iftaradu alaikumusiyam. Tidak sekedar ada Ramadan. Diperdukan kepada kamu sekalian puasa. Oke. Sekarang saya sebagai anak dari Bapak. Anak dari Bapak. Bapaknya nyuruh nyapu. Saya nyapu. Bagaimana Bapak kita? Seneng. Kemudian ibu nyuruh. Nah, cuci piring. Kemudian saya nyuci piring. Nah, bagaimana ibu? Seneng. Nah, nyapu? Enggak. Nah, cuci piring? Enggak. Kira-kira gimana ibu bapak kita? Marah. Nah, iftar alaikumusiyam diwajibkan, diperdukan kepada kamu sekalian supaya jangan Allah marah. Marahnya enggak tanggung, neraka. Marahnya enggak tanggung, enggak diampunkan dosa. Marahnya enggak tanggung, di dunia kelihatan makmur pada susah, sengsara. Maka kita lakukan. Jadi melakukannya, ini perintah Allah. Kapan lagi? Rebut. Saya suka cemburu kalau bulan puasa di Tanah Suci Mekah. Itu orang nggak pulang-pulang. Dari mulai awal Ramadan, diam di tiang itu, di tempat itu, bawa alat untuk duduk dan sebagainya. Dia baca Quran siang malam, luar biasa. Karena mereka ngerti. Selain puasa siangnya menghidupkan, tidak ada kata malas. Maka ketika puasa tahun ini, insya Allah kita akan meningkat.
Iftarado yang merintahkan adalah Allah. Di bulan apa? Ramadan yang sedang kita rayakan hari ini. Kita sedang perayaan hari ini. Yang kedua, tufatahu fi abwabal jannah. Ini sudah biasa kita dengar. Enggak apa-apa kita ulangi supaya ada peningkatan kita. Tufatahu fihi abwabal jannah. Dibukakan pintu surga. Yang ketiga, wa tughlaw fi abwabal jahim. Allah tutup juga pintu neraka. Wa tughallu fi syaitan. Dibelenggu syaitan. Wa fihi lailatul khairum min alfi syahrin. Ada satu malam yang jauh lebih baik daripada 1000 bulan, sudah tahu semua. Man harama khairaha faqad hurim. Siapa yang tidak menerima ini, Allah akan haram. Siapa yang tidak menyambut, siapa yang tidak melaksanakan puasa ini, Allah akan haramkan. Masya Allah. Seolah-olah ada sambungannya. Kaifala yubashirul mu'min. Bagaimana tidak menggembirakan orang mukmin? Tufatahu abwabul jannah dan jinan. Allah bukakan pintu surga. Hadirat. Hadirin yang hadir di rumah. Kita bersyukur. Ada yang mengingatkan hari ini para panitia penyelenggara supaya kita bisa raih. Rindukan. Kita kejar sekuat tenaga agar kita bisa masuk ke jinan. Ke surga Allah Subhanahu. Dibuka Ramadan. Nanti mekanismenya salah satunya kalau waktunya keburu. Yang kedua, kaifa la yubashirul mudhnib. Bagaimana tidak menggembirakan orang punya dosa? Kita ini banyak dosa. Kalau boleh acung tangan yang ada peserta ini 100 lebih hari ini, acung tangan siapa yang tidak punya dosa? Nggak bisa kita acung tangan. Acung tangan yang punya dosa, semua kita akan acung tangan. Masuknya Ramadan Allah utamakan, Allah karuniakan, Allah rahmatkan. Apa? Yaitu tadi, kaifala yubashirul mudnib. Siapa yang tidak senang bagi orang-orang pendosa? Muglaku ababan nairan. Allah tutup buat orang-orang yang pernah berdosa. Apa yang ditutup? Pintu neraka. Hayo ibu bapak sekalian. Hidupkan rumah tangga kita dengan jauh lebih baik ketimbang kehidupan Ramadan tahun lalu. Kenapa sebabnya? Kita banyak dosa. Dosa sama suami. Dosa sama anak, dosa sama istri, dosa sama orang tua. Nah, yang dosa-dosa semua dosa ini, selain kita beristighfar dan mohon maaf kepada sesama kita, kemudian kepada Allah kita minta ampun, adalah Masya Allah, yuglaku abba benar. Di Ramadan adanya. Itu sebabnya panitia menyelenggarakan hal ini. Yang ketiga, kaifala yubashirul akil biwaktin. Bagaimana tidak menggembirakan orang yang berakal di waktu ini? Ya kita kalau berakal nih waktu ini, kalau berakal nih, yaghullu fihi syaitan. Allah membelenggu syaitan. Jadi orang berakal ngerti. Jadi tidak usah kemudian bagaimana ngikatnya, di mana ngikatnya. Ngikatnya di mana? La'allakum tattaqun. Di takwa itulah ikatan setan tidak akan pernah keluar dari ikatan belenggunya. Nah kalau nggak tatakun karena nggak ada persiapan, nggak tatakun nggak menyiram, nggak tatakun karena nggak menanam. Rajab, Sya'ban adalah salah satu wasilah untuk mencapai ketakwaan pada bulan Ramadan. Keuntungannya apa? Setan itu tidak akan pernah bisa mengganggu. Walaupun ada setan-setan yang ada di darah kita, tetapi tetap bisa mengendalikan kita. Ini jaminan dari Allah SWT. Nah pertanyaannya, min aina yushabbihu hadzal zaman zamanun. Dari sisi mana sih ada waktu yang jauh lebih baik daripada bulan Ramadan? Ya ada. Maka motivasi ini, ayo kita dorong, kita berikan semangat. Walaupun ada hadis yang katanya dhaif, man fariha bidukhuli Ramadan, haramallahu jasadu ala nar. Siapa yang bergembira kedatangan Ramadan, Allah haramkan jasadnya dari api neraka. Oh iya, tadi kaifal yubashirul mudnim. Bagaimana gembiranya orang yang banyak berdosa, ada kesempatan bisa ditutup api neraka. Kenapa sebabnya? La'allakum tattaqunya. Itu salah satu target yang harus kita tingkatkan. Itu nomor 1 hadirat. Yang kedua, saya mengambil dari hadis Salman Al-Farisi, Ibnu Huzaimah, dan lain-lain tentang fi fadail Ramadan. Yaitu nomor 2-nya fadailnya, keunggulan Ramadan. Tadi nomor 1
Qad ja'akum Ramadan. Datang Ramadan kepada kamu sekalian. Yang kedua adalah fadail Ramadan. Keunggulan, keutamaan, keistimewaan Ramadan. Nah, singkatnya adalah diawali, ditengahi, dan diakhiri. Ini muttafaq alaih dalam bacaan saya hadis. Awaluhu rahmah wa awsatuhu maghfirah. Fi akhirihi itqu minan nar. Dibuka 10 hari pertama penuh rahmat. Jadi yang ketinggalan memanen di hari pertama sampai 10 rugi. Diingatkan hari ini siap siang malamnya. 10 hari siang, 10 hari malam. Di awalnya akan terus berebut orang-orang hebat yang mengerti tentang rahmat Allah. Bukan berarti rahmat Allah di tempat bulan lain tidak ada. Tetapi keistimewaan bulan Ramadan, fi fadail Ramadan, ulama-ulama salaf atau para hadis pada zaman itu mencatatnya bahwa sempat mendapatkan taujihat awalur rahmah. Mari hadirat sekalian, jangan mubadir acara hari. Kita catat baik-baik. Misalnya puasa kita hari Senin, maka malam Selasa, malam Senin itu berarti sudah taraweh dalam sunnahnya menghidupkan. Maka setelah asar nggak ada kegiatan apa-apa, kita untuk siap-siap menyambut kedatangan hari pertama sahur, hari pertama salat sunnah yang tidak ada pada bulan lain. Masya Allah, ini salah satu di antara pintu gerbang untuk memasuki poin-poin yang telah kita bahas tadi. Luar biasa. 10 hari pertama siang malamnya adalah rahmat. 10 kedua ausatu maghfirah. Kalau saya lihat di buku, di kitab-kitab lain, Fathul Mu'in dan sebagainya itu, di malam 9, tanggal 9 di bulan Ramadan, masuk malam 10, orang-orang lebih sibuk ibadahnya. Karena di sana dibuka pintu maghfirah. Kapan? Ausatu pertengahan. 10 pertama, 10 kedua. Kita maksimalkan, hidupkan benar. Atur tidur. Jangan kemudian mengambil hadis yang tidak selesai. Tauji yang tidak selesai karena kehabisan waktu. Semua ibadah bulan puasa adalah baik dan diterima. Tidurnya saja ibadah. Hanya ujung yang diambil, tidurnya saja ibadah. Padahal keburu habis waktu penceramahnya ketika itu. Seolah-olah hanya tidurnya. Jadi tidur saja siang malam. Kapan kita tadarusnya? Kapan kita munajatnya? Kapan kita mutarkan tasbih beribu-ribu salawat, beribu-ribu istighfar, beribu-ribu tahmid, tasbih dan sebagainya. Masya Allah. Nah, kita rebut. Ayo bangkitkan. Hidupkan para suami, istri-istri kita. Hidupkan anak-anak kita di bulan Ramadan ini. Maka sekali lagi, para suami yang menjadi teladan untuk memberikan contoh-contoh kepada keluarganya agar mendapatkan ampunan. Rindukah kita istri, suami, anak di tengah-tengah bergandengan tangan masuk surga, ditungguin oleh Nabi Muhammad SAW. Dinantikan di situ, ditungguin. Betapa ampunan Allah ketika di dunia. Tinggal memetik nantinya. Nah, maka dipersiapkan hari ini. Kenapa acara ini harus terjadi dan harus terlaksana? Karena kita mempersiapkan kedatangan bulan yang penuh segalanya buat kita. Allah menyiapkan kita kesempatan bagi orang-orang berdosa. Yang ketiga, wa akhiru itqu minan nar, dan akhirnya malam ke-19 sampai malam takbir. Bahkan di malam takbir itu Rasul sempat 3 kali nangis. Di akhir malam takbir. Layaknya buka puasa seperti nanti saya akan saya sampaikan. Saya ambil yang akhir. Di malam takbir itu Rasul sempat 3 kali nangis. Begitu azan, masuknya waktu maghrib, ada suara yang keras dari langit menyampaikan Ar-Rahim. Jibril menyampaikan. Telah pergi. Rasul keluar. Kemudian Manir Rahil. Ya Jibril. Siapa yang pergi? Ramadan. Hari ini berakhir, dia akan pergi. Jadi awal kita sambut. Akhirnya kita sedih. Rasul menangis. Siapa yang pergi? Ramadan. Kemudian nangis menjelang azan subuh. Sementara kemarin sahur. Dan diharamkan puasa besok hari.
Ar-Rahil, Ar-Rahil, pergi dan pergi. Siapa? Ramadan sebentar lagi akan meninggalkan kamu. Begitu khutbah Idul Fitri, Rasul naik ke mimbar, banyak cerita hadis tentang ini. Salah satunya 3 kali, Ar-Rahil, Ar-Rahil, Ar-Rahil. Pergi, lari, berangkat. Siapa? Ramadan. Yang ada di lautan menangis. Terumputan tumbuh-tumbuhan menangis. Sebagian besar binatang menangis. Angin menangis. Apa yang ditangiskan? Adalah berangkatnya Ramadan. Betapa sengsaranya orang yang tidak menyambut Ramadan. Orang yang tidak melaksanakan Ramadan. Orang yang tidak menghidupkan Ramadan. Menangis. Tidakkah kita merindukan hati? Maka sekali lagi, itku minan nar adalah kerinduan kita. Dijauhkan dari api neraka. Bahkan saya berdoa untuk kita semua, semoga kita tidak sempat melihat api neraka. Bahkan sejak kuburan sana nanti diperlihatkan pemandangan tempat akhir kita tinggal di sana, yaitu jannah. Itu nomor 2. Masih ada waktu ya. Suara saya masih bisa keterima? Masih ya? Ustaz, masih Ustaz. Insya Allah masih, Pak. Ya. Insya Allah masih, Pak. Baik. Nomor 3. Nomor 3, kenapa kita harus gembira kedatangan Ramadan? Secara khusus, Ramadan itu terkenal dengan saumnya. Karena tadi kan, salin palia perahu adalah tadi diulang lagi sedikit. Apa? Iftaradu alaikum. Diwajibkan, diperdukan kepada kamu sekalian. Maka yang nomor 3 ini, lisoimi farhatani. Nomor 3 nih. Untuk yang saum, benar-benar saumnya yang memang panen. Setelah kemarin di bulan Sya'ban kita menyiram dengan berbagai amal saleh kita. Kemudian dilengkapi jauh sebelum Sya'ban adalah Rajab. Maka lisaim, bagi yang melaksanakan puasanya di bulan Ramadan itu akan mendapatkan 2 kebahagiaan, 2 kegembiraan. 1, farhatun inda fitrihi. Gembira ketika berbuka puasa. Sepertinya yang menyampaikan ceramah-ceramah ini tidak sekedar bergembira habis lapar ada air. Habis lapar ada bakwan. Habis lapar ada apa itu? Pulang kaling apa namanya? Habis lapar kayak gitulah. Seolah-olah ada hadis palsu. Nah, kan gitu kan? Tidak sah buka puasa kalau nggak ada lontong sama apa itu. Boleh-boleh saja, silahkan. Tapi yang dimaksud gembira itu adalah dia setelah melakukan tadi iftaradu alaikum, diwajibkan kamu sekalian benar-benar sahur, pas berhenti di waktu imsak, sebelum imsak sudah selesai semua kegiatan kita tentang makan minum kita, mampu dia sabar, dia takwa, dia taat, dikendalikan semua hawa nafsu, datang waktu buka puasa, luar biasa gembira. Ada satu lagi gembiranya, dengarkan baik-baik dengan iman. Ketika Nabi Musa alaihissalam berada di Gunung Tursina, naik ke Gunung Tursina itu cukup jauh. Bisa dijangkau dengan musim semi atau musim dingin. Tapi kalau musim panas nggak bisa. Naik ke atas sana. Apa yang terjadi di sana? Adalah ketika turun wahyu kepada Nabi Musa alaihissalam. Ada kalimat di cover oleh Quran, fakhla'na 'alaika innaka bil wadil muqaddas tuwa. Lepaskan terumpahmu hai Musa karena engkau masuk ke kawasan suci. Sampai hari ini yang mensucikan tempat ibadah hanya Islam. Lepas sendal, lepas terumpah, dari situ mulai. Ketika itu dialog, gembira Nabi Musa itu. Ya ilahi, ya Allah, hal akramta ahadan misla akramtani haitsu samitu kalama. Ada enggak yang engkau muliakan? Nabi Musa gembira.
Ada nggak yang kau muliakan setelah aku? Bahwa aku mendengar suaramu dari wahyu ini. Langsung mendengar suaramu. Apa jawaban Allah Subhanahu wa Ta'ala? Bala, benar. Nanti ada orang yang aku muliakan. Sekarang antara aku dan engkau, hai Musa, terhalang 1000, 10.000 atau 1000 tirai. 1000 halang-halang. Berlapis-lapis tirai. Kayak hording kali ya, berlapis-lapis penghalang antara aku dan engkau, hai Musa. Tapi nanti ada umat yang aku tidak ada jarak dengannya. Siapa itu? Umat Nabi Muhammad SAW. Ketika apa? Ketika berbuka puasa. Ya, kenapa dikatakan farhatun? Gembira orang buka puasa. Salah satunya adalah tidak ada tirai penghalang apapun untuk orang yang sedang berbuka puasa atau memulai buka puasa. Allahumma laka sumtu. Ya Allah, kepada engkau kami berpuasa. Allah nggak butuh. Tetapi Allah memperdukan. Itu gembira kita. Maka Rasul tidak langsung memakannya, tapi membatalkan puasanya. Membatalkan dengan beberapa tetes air, minuman, tidak memperlihatkan kehausan. Kemudian ditunda gelas itu, bejana itu, lalu menengadah kepada Allah. Memohon. Metodenya sudah ada tadi. Awaluhu rahmah. Awsatuhu maghfirah. Akhiruhu itu minanar. Di 10 pertama jelas doa kita. 10 kedua jelas doa kita. 10 ketiga jelas doa kita. Di samping doa-doa kebutuhan keluarga. Bahkan kecepatan Allah mendengar keluhan tadi yang dibacakan oleh Qari. Wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib. Apabila hambaku bertanya, meminta, berdoa, aku ini dekat. Kapan? Ramadan, ketika buka puasa. Ya Allah, anak saya. Ya Allah, keluarga saya. Sok minta apa ya, Bang? Ya Allah, usaha saya. Tidak apa-apa, bukan terhina. Minta pada. Kecepatannya apa? Apa yang di batin kamu sebelum bicara, Allah sudah dengar. Allah sudah tahu. Terlebih diungkapkan. Dan ungkapkan doa itu. Dan tidak boleh panjang-panjang keburu isya. Sebentar aja. Poin-poin penting. Sekilas. Ajak keluarga. Pimpin sama suami. Nah, itu sebabnya duduk sebelum buka puasa. Jangan kemana-mana. Ibu targetkan 15-10 menit sebelum buka puasa. Tidak ada kegiatan dapur. Jangan mondar-mandir dulu. Kita juga tahu rumah kita cuma segede gitu. Mondar-mandir. Azan masih di dapur. Kita coba tahun ini tidak begitu. Siapkan semua. Duduk semua di situ. Kita memohon kepada Allah. Kita buka dengan Quran sebelum buka puasa. Kita buka dengan salawat, istighfar dan sebagainya. Masya Allah, banyak doa-doa yang istimewa ketika berbuka puasa sebelum. Begitu azan, batalkan puasa. Nggak usah misalkan tidak sempat menjawab azan dulu, tidak apa, karena sedang buka puasa, itu istimewanya. Maka memohon kepada ya Allah, ya Allah, ya Allah. Fokus berdoa kita. Itu dikatakan gembira ketika berbuka puasa. Kemudian ada lagi. Wa farhatun inda liqarabi. Yang keduanya, orang berpuasa itu adalah gembira ketika ketemu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kapan? Satu, bahagia lahir batin ketika berpuasa. Bahagia ruhi tentang pahala. Itu yang pertama. Yang kedua apa? Bahagia bertemu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kenapa? Karena di dunia iman bukan imanan. Iman beneran puasa kita. Amal maksimal. Kemudian sabar melaksanakan. Maka orang ini akan disambut oleh zillullah, naungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mungkin Quran yang menaungi kita, mungkin amal saleh. Itulah prosesi orang-orang yang ditemu Allah. Maka surat Abasa itu katakan bapak mencari anak sebagainya, kan lupa lagi apa tuh, wujuh yaumidun musyrah dhahikah atau mustabsirah sebelumnya itu subhanallah. Jadi sekali lagi, pertemuan di akhirat itu adalah kegembiraan yang hebat manakala ketika kita sekarang ini menyambut Ramadan di tahun ini berbeda dengan kemarin.
bahagia bertemu Allah seperti apa? Karena di dunia kita telah maksimal yang dikatakan tadi, faliyafrahu, gembira kalian. Kenapa? Ada qad Ramadan, datang Ramadan. Kemudian apa? Iftaradha, difardukan. Kita iman di sana, kita beramal siang malamnya, kemudian kita sabar melaksanakannya. Itu yang dikatakan jurnal ataupun tanggalan-tanggalan yang kita atau jam-jam yang kita setting untuk mendapatkan kegembiraan pertemuan dengan Allah Subhanahu wa taala. Itu yang ketiga. Yang keempatnya. Yang keempatnya Allah siapkan babur rayyan. Pintu khusus di sorga namanya rayyan. Hadisnya gimana? Inna fil jannati babun yuqalu ar-rayyan. Sesungguhnya di sorga itu ada satu pintu yang dikatakan rayyan. Yadkhulu fihi shaimun yaumal qiyamah. Hanya bisa dimasuki oleh orang-orang yang saum dengan benar. Saum dengan iman. Saum diiringi amal. Saum disertai sabar. Tentunya sabar ini kan banyak kalau kita kupas tentang sabar. Sampai surat sampai ketemu surat Al-Ikhlas di sana kan. Tentang keikhlasan kesabaran. Tidak judul kita hari ini. Tapi dikatakan adalah rayyan hanya diperuntukkan orang-orang puasa di hadis yang saya baca hari ini. Mungkin ibu bapak bisa baca di hadis yang lain tentang rayyan. Saya menyampaikan ini poin-poin penting kenapa kita harus menyambut dan gembira kedatangan tamu agung ini Ramadan. Yang keempat saya katakan babur rayyan. Yadkhulu minhu as-shaimun yaumal qiyamah. Mereka hanya dimasuki rayyan ini, mereka masuk karena sebab berpuasa bulan Ramadan. Kemudian la yadkhulu minhu ahadun ghairuhum. Sekali lagi ditakkid lagi, tidak bisa dimasukin selain orang-orang mereka yang puasa. Kemudian yuqalu, dipanggil-panggil oleh para malaikat. Kalau di hadis yang disebutkan surat yang lain, salamun qaulan mir rabbir rahim. Salamun qaulan mir rabbir rahim. Ucapan salam langsung dari Rabbir Rahim. Karena ibu bapak di dunia suka assalamualaikum warahmatullah. Assalamualaikum warahmatullah. Bayangkan tarawih berapa rakaat. Wajib berapa rakaat. Sunnah-sunnah yang lain berapa rakaat. Berapa kali ucap salam. Terlebih ucap salam di bulan Ramadan. Salamun qaulan mir rabbir rahim. Ditanya, aina shaimun? Mana orang-orang yang berpuasa Ramadan dengan baik? Yakumun, mereka bangkit ketika di padang mahsyar itu. Wah, luar biasa. Mana orang-orang berpuasa? Ya, yang lain mau bangkit ya nggak bisa. Karena masing-masing punya benderanya. Nah, yang yatim, yang sedekah, yang zakat, yang memakmurkan masjid, yang shaim. Kan hebat kalau misalkan peserta rapat hari ini, peserta taklim hari ini. Semua kita raih, yatim kita raih. Masjid kita takmirkan, dengan tetangga kita hidupkan, Quran lebih-lebih dan sebagainya. Maka semua pintu VIP. Tetapi yang dibuka di sini, aina shaimun, maka berdiri semua. Semoga kita termasuk yang berdiri ketika dipanggil. La yadkhulu minhu ahadan ghairahum. Tidak bisa dimasuki pintu wahai shaimun. Aina tadkhulu? Kemana kita masuk? Pintu rayyan. Yang lain begitu masuk semua orang shaimun, iglaqa atau ughliqa, ditutup pintu rayyan. Bahagialah ibu bapak sekalian. Bahagialah ibu RKI. Bahagialah anak-anak kita. Bahagialah suami kita dihidupkan, didukung oleh istri yang salehah. Bahagialah ibu kandung kita, anaknya salehah. Bahagialah bapak kita, anaknya saleh dan salehah, cucunya demikian juga. Semoga mereka ketemu. Ibu bapak kita semua ketemu di pintu-pintu yang Allah siapkan. Anaknya ada berbasis dalam dakwah, bahkan mempersiapkan dirinya untuk masuk ke rayyan. Kita tidak menafikan ajaran orang tua begitu hebat. Dipertemukan oleh Allah dengan orang-orang saleh pada hari ini. Ibadallah, hamba Allah yang saya cintai, ibu sekalian. Inilah dikatakan pintu rayyan. Kalau dikatakan tidak bisa dimasuki oleh orang puasa, jangan sampai puasa kita hanya menahan lapar dan haus. Ayo kita panen. Mumpung ada 12-15 hari ke depan, kita sirami semua. Ibadah kita tingkatkan dan seterusnya. Sampai-sampai orang dosa saja ditutup pintu neraka. Kita semua berdosa. Termasuk saya paling banyak dan paling besar dosanya.
Saya gembira kedatangan hadis ini. Allah akan tutup. Kenapa sebabnya? Karena Rajab selesai sudah. Sya'ban ada 14 hari, 15 hari ke depan. Ayo kita maksimalkan. Supaya maksimal kita dan mendapatkan pintu Rajab. Yang kelima, hadirat, kita mengejar waktu. Syahrul Jaza. Bulan penuh pahala. Kullu amali ibnu Adam lahu. Illa saum fa innahu li wa ana ajzi bihi. Setiap amal ibnu Adam, setiap amal manusia, apapun amalnya buat dia, buat pelaku amalnya. Kecuali saum. Kecuali saum fa innahu li, semua untuk aku dan aku akan menerima semuanya. Wa ana ajzi bihi. Allah langsung akan memberikan pahala kepada orang saum. Demikian. Kemudian terakhir, ini sudah menjelang jam 3, adalah wa nunazzilu minal Qur'an ma huwa syifa. Itu satu. Tadi dikatakan syahr Ramadan dan seterusnya, qari'ah kita tadi membacakan bahwa nomor 6 terakhir, masih banyak lagi kajian kita tapi waktu membatasi, adalah syahrut tilawah Al-Qur'an. Bulan menghidupkan tilawah. Dan kita setiap bulannya di luar Ramadan sudah membiasakan. Maka targetkan kalau di bulan lain bisa sekurang-kurangnya sekali khatam. Bagaimana kita targetkan di tahun ini Ramadan? Beberapa kali khatam. Kita bagi-bagi. Kalau katakan 30 juz dan seterusnya. Maka dibagi 30 berarti sebulan khatam. Itu paling ringan. Kalau kita mau satu hari 5 juz, Zohor, Asar, Maghrib, Isya, Subuh masing-masing 1 juz, karena 1 juz itu tidak menghabiskan waktu 1 jam. Maka kita akan mendapatkan berapa kali khatam. Di program minimal. Jangan nggak ada punya program, harus punya program. Gitu. Nanti apa? Ketika dikatakan syahr Ramadan alladzi unzila fil Quran. Ada kata hudal linnas wa bayinat minal hudal furqan. Ini kan sudah jelas. Bulan Ramadan turunkan. Kenapa susah baca? Dengan jerih payah Nabi Muhammad. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Di mana adanya jauh dari rumahnya, hadirat kita sudah tahu semua. Datang lagi wahyu yang lain. Lama menunggu. Sekarang jahiz Quran di mana-mana sudah ada, tinggal kita baca. Kenapa kita baca? Targetkan minimal punya tabel. Hari ini berapa kali khatam kita atau berapa juz? Kalau 1 hari 5 juz. Luar biasa bahagianya orang bisa mencapai. Dan ternyata kita mampu. 1 waktu 1 juz. Ditargetkanlah. Kemudian hadirin sekalian, di situ ada kalimat unzila fihil, bukan nazala. Kalau nazala itu turun bisa sengaja, bisa enggak. Tapi kalau unzila diturunkan, yang nerima siapa? Itu sebabnya ada rangkaian kemuliaan. Mau enggak nih kita masuk kemuliaan di barisan rantai? 1, Allah memuliakan malaikat Jibril. Malaikat yang paling mulia itu Jibril. Kenapa? Karena Allah memerintahkan untuk membawa dan menurunkan Al-Quran. Dan malaikat yang menakutkan adalah Israel. Kalau saya tanya ibu-ibu di sini, takut sama Israel? Takut. Nah, takut nggak takut akan wafat? Mendingan nggak usah takut. Kenapa sebabnya? Bisa damai nggak dengan Israel? Bisa. Gimana caranya? Perbanyak baca Quran. Malaikat Israel akan sopan mencabut nyawa. Banyak saya menyaksikan indahnya wafat seseorang yang hidupnya dalam Quran. Masya Allah, luar biasa. Semoga kita termasuk wafat kita nanti setelah mengakhiri bacaan Quran kita. Baik yang hafal atau yang dibaca oleh kita ketika itu. Kenapa sebabnya? Malaikat sangat hormat kepada yang di hatinya, yang di mulutnya, yang di matanya, yang di telinganya ada Al-Quran. Maka penuhilah hati dengan Quran sehingga mata kita mata Qurani, telinga Qurani, bahkan bahasa dan mulut kita Qurani. Hidupkan subuhnya, hidupkan maghribnya, dan seterusnya lah. Kapan waktu yang bikin masing-masing. Kenapa? Unzila, malaikat pertama, malaikat yang paling mulia adalah
Jibril. Kemudian kemuliaan yang kedua dikatakan apa? Al-Quran. Kenapa? Itu dia Al-Quranul Karim. Nggak ada Quran dikatakan Al-Quranul Azim. Quran itu agung, tetapi disebutnya Karim. Mulia. Mau nggak kita memasuki mata rantai kemuliaan? Lihat susunannya. Allah memuliakan Jibril. Sayyidul Jibril. Kemudian apa? Allah memuliakan Al-Quran. Lalu dipilih orang yang bisa menerima Quran dari sekian jumlah manusia, miliar manusia, adalah pilihan Allah. Nabi Muhammad SAW. Maka dikatakan Sayyid. Manusia yang termulia, Sayyidina. Yaitu Nabi Muhammad SAW. Kemudian diturunkan kepada manusia. Manusia yang mana? Manusia yang beriman. Tidak beriman saja. Manusia yang muslim beriman. Tidak hanya muslim beriman. Manusia yang siap mengemban risalah. Siapa itu? Da'i. Siapa itu? Orang saleh. Siapa itu? Orangnya akrab dengan Al-Quran. Karena diturunkan. Maka kemuliaannya, mata rantainya tidak putus. Orang yang membaca Quran, karena diturunkan Quran, diterima oleh kita, naik kepada Nabi Muhammad, naik kepada Qurannya, naik kepada Jibril, naik kepada Allah. Semoga acara ini termasuk orang-orang yang dicanangkan mata rantai kemuliaan di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu dikatakan unzila. Kemudian huda. Huda linas, petunjuk. Jangan menganggap ringan dengan petunjuk. Kita meminta disuruh Allah, ihdinas siratal mustaqim. Berapa kali saya semalam. Itu bertanda bahwa pentingnya petunjuk. Jangan menganggap ringan petunjuk. Kita sudah ditunjuki sekarang. Jangan belok dari petunjuk. Jangan terganggu dengan iming-iming keluar dari petunjuk. Karena sekarang sudah mulai banyak orang-orang yang terganggu dengan petunjuk. Belok atas nama. Nah, ini kita minta. Terus kita minta pada Allah. Anak-anak kita selamatkan. Paling berharga adalah anak. Yang belum dikarunia anak, kita doakan semoga punya anak. Yang sudah punya anak, semoga soleh-solehah. Yang tidak dikurus sampai wafat pun, insya Allah akan dikasih kegembiraan, kebahagiaan di akhirat nanti. Kemudian wabayinat minal huda wal furqan. Jelas, nggak ragu lagi isinya. La raiba fi. Dari apa? Dari petunjuk dan pemisah. Quran itu pemisah. Mana hak, mana batil. Orang berpegang, berpayung. Bahkan dikatakan, zillullah, zillul Quran. Naungan Allah, naungan Quran ketika dibangkitkan pertama. Itu. Yauma yafirul mar'u min akhi wa ummihi wa abi wa sahibati wa bani. Saling mencari di sana. Hebat. Anaknya Quran, abinya Quran, uminya Quran. Siapa yang diselamatkan? Keluarga, semua keluarga Quran. Keluarga yang mendapatkan naungan Allah pada hari kiamat nanti. Kapan? Capeknya sekarang. Jangan susah nanti. Maka saya ingin coba mengakhiri dengan kata-kata yang singkat saja. Kita semua punya rasa cinta. Cinta Quran, cinta keluarga, bahkan cinta apa-apa yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hati-hati dengan cinta, jangan sampai salah penempatannya. Karena cinta masing-masing kita adalah ada dan tertanam. Tetapi yang paling penting bagaimana merawat cinta ini. Ramadan datang dalam rangka mengarahkan cinta kita kepada apa yang Allah perintahkan. Satu. Kemudian kita berhadapan keluarga kita ini suka dan duka. Ada kesukaan kita, ada duka kita. Semua orang menginginkan tentang suka dan kesukaan. Suka dan kesukaan itu adalah dambaan setiap orang. Tetapi tidak semua suka dan kesukaan di sisi Allah. Ada juga yang tidak baik. Maka Ramadan akan memilih kita menjadi orang yang suka dan kesukaan kita adalah mendapatkan cintanya Allah, ridhonya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ingat, suka itu harus dibimbing dengan syukur. Bila kita mendapatkan duka dalam kehidupan kita, maka harus diobati dengan sabar, dibimbing dan diarahkan dengan sabar. Jangan sampai suka-suka di dunia, duka-duka di akhirat. Kemudian lagi, kita semua punya sifat-sifat kasih kepada siapapun. Jangan kita mengasihi tanpa pahala. Kita kasih, targetkan punya pahala. Kemudian kita juga punya sayang pada siapapun. Jangan sampai sayang mubazir tanpa nilai di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Akhirnya sampai sudah kepada penghujung waktu yang dibatasi persis. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Mari sama-sama kita menengadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, memohon dari acara ini semoga kita termasuk orang-orang yang dimudahkan beribadah kepada Allah, dimudahkan juga jalan menuju surga Allah Subhanahu wa Ta'ala, diturunkan kedamaian
diturunkan ketentraman, ketenangan kepada keluarga kita semua, dan semoga orang tua kita mendapatkan belayan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Dan semoga guru-guru kita yang telah memberikan ilmu begitu banyak sampai kita tidak bisa menghitung guru-guru ini. Semoga guru-guru kita diberikan kemuliaan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan yang paling penting lagi, abi, suami kita, istri kita, anak-anak kita mendapatkan naungan maghfirah Allah Subhanahu wa taala. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli 'ala sayyidina wa habibina wa syafiina wa karimina maulana Muhammad wa sallim tabaraka wa ta'ala an kulli ashabi rasulillahi ajma'in. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan syakirin, hamdan naimin, hamdan yuafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu bil iman. Ya Rabbana lakal hamdu bil Islam. Ya Rabbana lakal hamdu bil hidayah. Ya Rabbana lakal hamdu bil Quran. Ya Rabbana lakal hamdu bil in'ami bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah. Allahumma ighfir lana dhunubana. Allahumma ighfir lana min kulli khati'atina. Allahumma ighfir lana min kulli sam'ina. Allahumma ighfir lana min kulli nazarina. Allahumma ighfir lana min kulli kalamina. Nas'aluka ya Allah. Allahumma ighfir lana wa liwalidina. Warhamhuma kama rabbana shighara. وجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب دعوة ويا قاضي الحاجات. Allahumma barik fi umurina. Ya Allah, berkahkan umur kami. Allahumma barik fi hayatina. Ya Allah, berkahkan kehidupan kami. Allahumma barik fi ahlina. Ya Allah, berkahkan keluarga kami. Allahumma barik fi auladina wa abnaina wa dhurriyyatina. Ya Allah, berkahkan anak cucu kami. Allahumma barik fi amwalina. Berkahkan harta kami. Allahumma barik min kulli sayri amalina. Ya Allah, berkahkan semua pekerjaan kami. Allahumma barik min kulli sayri amalina. Berkahkan semua pekerjaan kami ya Rabbal Alamin. Allahumma Rabbana zalamna anfusana wa in lam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Allahumma ij'alna minasy syakirin. Allahumma ij'alna minasy syakirin. Allahumma ij'alna minasy syakirin. Wa la taj'alna minal mutakabbirin. Wa la taj'alna minal mutakabbirin. اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وادخلنا جنة مع الأبرار يا عزيز يا غفار يا رب العالمين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallah khair Ustadz Sofyan, guru kita yang telah memberikan tausiah yang luar biasa pada kesempatan kali ini. Qadarullah MC yang sebelumnya karena ada tugas, jadi saya yang melanjutkan ya ibu-ibu. Perkenalkan saya Cahya. Ustadz, jazakallah tausiah yang luar biasa. Hari ini mudah-mudahan bisa kita ambil ibrohnya bersama.
dan memupuk rindu bersama Ramadan ya, memupuk rindu untuk menyambut Ramadan tentu akan lebih terasa nikmat bila dilingkari bersama dengan orang-orang yang salih dan salihah insya Allah. Ustadz, jangan beranjak dulu, kami buka sesi pertanyaan 15 menit, mungkin bisa untuk 2 atau 3 pertanyaan, minta kesediaan Ustadz untuk meluangkan waktu sejenak menyimak pertanyaan dari para peserta, Ustadz. Mangga. Baik, sahabat RKI semua, tafadhal kami buka untuk pertanyaan pertama ya, untuk tidak ada sesi-sesian karena hanya 15 menit, waktunya sudah sangat terbatas sekali. Bagi peserta yang ingin mengajukan pertanyaan, sebutkan nama terlebih dahulu, kemudian asal DPRA atau UPKK-nya, kemudian ajukan pertanyaan dengan singkat, jelas, dan padat, kemudian bisa langsung dijawab oleh Ustadz. Kami beri kesempatan untuk peserta pertama. Silahkan untuk peserta yang ingin mengajukan pertanyaan, boleh raise hand ya. Mohon ikut dipantau Ibu Ketua SPKK dan Ibu host, karena saya pakai HP ini terbatas. Silakan. Ya, kalau tidak ada, ya, belum ada ya. Oh iya, silakan Beta. Beta betul? Mbak Beta atau Ibu Beta ini? Ya, Beta, Mbak. Kan Ibu Beta, sebutkan nama lengkap dan dari UPKK mana. Cantik ya adanya ya. Assalamualaikum, saya Beta dari Menggeler Mekar, dari Umi Santi. Mohon maaf, ada pertanyaan berkaitan dengan malam nisfu Sa'ban ya. Itu kan ada banyak ya, ada hadis yang menyatakan baca Yasin 3 kali, terus dan seterusnya lah makanya. Itu ininya gimana? Termasuk, soalnya saya juga pernah ada ikut kajian, ada yang bilang bahwa hadis mengenai kegiatan malam nisfu Sa'ban itu hadisnya dhaif. Mohon pencerahannya karena banyak sekali yang di grup WA itu ada malam nisfu Sa'ban baca Yasin 3 kali, yang ke-1 untuk ini, kedua ini dan seterusnya. Itu mohon pencerahannya Ustadz. Sebaiknya gimana? Iya, terima kasih Ustadz. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iya, terima kasih Beta. Silakan Ustadz langsung dijawab. Baik. Mohon disimak dengan baik. Bismillahirrahmanirrahim. Allah lebih tahu jawabannya. Apa yang ada pada saya keluarkan. Tentang nisfu Sa'ban ini adalah lailah, bukan maghribah. Jadi orang lebih menghidupkan maghribnya. Itu pertama kali ya. Lailah, malam. Dari mulai silakan maunya yang mana. Karena tidak ada orang yang tidak bisa, ada juga orang yang tidak bisa maghrib. Mungkin pekerjaan, mungkin di jalan. Itu satu. Yang kedua, Yasin itu lubbul Quran. Hatinya Quran. Lubbul Yasin al-Fatihah. Lubbul Yasin, lubbul Fatihah, Bismillah. Lubbul Bismillah, ba. Jadi Quran hatinya adalah Yasin. Hatinya Yasin, Fatihah. Hatinya Fatihah, Bismillah. Hatinya Bismillah, huruf ba. Maka dengan. Hatinya Bismillah, hatinya ba, titik. Maka titiknya dulu yang paling penting. Adapun kenapa baca Yasin 3 kali, itu bukan hadis. Sekali lagi bukan hadis salehah. Tetapi bukan bid'ah. Lebih kepada adalah ikhtiar, ijtihad. Karena Yasin paling bisa dibaca oleh orang banyak. Iya. Kapan itu awal mulanya Yasin itu ada sejarah dibaca paling banyak? Mau akekah Yasin, mau besok nikah Yasin, mau berangkat haji Yasin, gitu ya Bu ya? Iya. Mau malam itu ada Yasin. Bagus. Adalah hampir ketika itu di Madinah tidak menghidupkan Quran. Maka ketika itu menghidupkan Yasin, itu para sahabat. Yasin, karena dikatakan lubbul Quran Yasin. Jadi memang tidak ada hadis menganjur atau memerintahkan Yasin pada malam Lailatul Nisfu Sa'ban, tapi lebih kepada ijtihad. Karena yang paling banyak dihafal oleh orang-orang umum Yasin. Gitu. Kemudian, apakah salah baca Yasin? Tidak salah. Daripada dangdutan? Daripada. Tetapi Yasin itu hatinya Quran. Itu sebabnya subuh Quran,
Yasin. Maghrib Quran, Yasin. Malam Lailatul Qadar, Yasin. Malam ini Yasin. Ya kenapa Yasin? Tidak asal, silahkan lakukan. Tetapi tidak terbatas Yasin. Maaf ya Bu, sampaikan kepada WA grup. Maka lakukan dari mulai maghrib sampai subuh, kapan masih waktu yang lebih panjang buat meraih Sa'ban. Jadi jawaban pertama adalah memang tidak ada surat Yasin, tetapi kenapa Yasin paling dihidupkan di mana-mana? Karena Yasin itu paling mudah dibawa oleh seluruh masyarakat, baik Syafi'i ataupun Maliki yang ada di Indonesia khususnya gitu kan. Baik Muhammadiyah atau NU dan sebagainya, kita lepasin semuanya, tidak salah. Yang salah itu meributkan Yasin, tidak baca Yasin. Tidak baca sama sekali ya Ustaz. Tidak baca sama sekali. Selain Jadi kalau memang lagi haid, ya sudah baca surat yang bisa hafal, yang sudah hafal. Baca Fatihah sebanyak-banyaknya. Bahkan Anda menganjurkan 1000 tahmid, 1000 tahlil, 1000 ini macam-macam lah. Ada yang mengatakan juga 10.000. Maka Abu Bakar Siddiq paling pertama untuk membuat tali batasan tentang tasbih itu kan. Akhirnya puluhan ribu mereka di malam Lailatul Nisfu Sa'ban. Nah, kita ini lebih ribut kepada bid'ah tidak bid'ah. Melaksanakannya tidak. Sudah buat kita tidak usah polemik, tidak usah menjawab sesuatu yang akan menghabiskan waktu. Jawabannya adalah jawab dengan amal. Sudah gitu. Ribut-ribut, jawab dengan amal, beres gitu loh. Hati kita lega, tidak ada permusuhan, tidak ada jarak dengan mereka, lakukan apa yang bisa lakukan malam nisfu Sa'ban, bukan sekedar maghrib nisfu Sa'ban. Begitu Ibu. Iya, makasih Ustadz. Iya. Ya, baik Ibu Beta, sudah puas dengan jawaban dari Ustadz? Jangan puas. Jangan puas ya. Jangan puas ya Ustadz. Ya, maksudnya udah lebih terjawab lah apa yang kok ini begini kok begitu ya. Jadi istilahnya malam nisfu Sa'ban itu tidak harus dengan Yasin aja, yang penting perbanyak ibadah dengan baca Al-Qur'an, zikir, tahmid seperti itu ya Ustadz ya. Iya. Banyak salahnya, mohon maaf. Iya, Ibu Beta mohon kesediaannya mencatat nomor HP-nya di kolom chat ya. Nanti insya Allah ada reward dari panitia untuk peserta yang bertanya dan menjawab pertanyaan insya Allah untuk 4 orang. Baik Ustadz, mungkin di kolom chat juga ada pertanyaan sejenis. Mohon izin untuk bacakan ya Ustadz. Ya, baca. Ya. Assalamualaikum, saya Adek Dina dari Pabuaran Mekar. Di daerah saya kalau malam nisfu Sya'ban di masjid jamaah bawa air, katanya air Yasin. Karena ketika baca Yasin, tutup air di botol dibuka biar doanya masuk. Kalau saya sih berpikir cuma bawa air biar nggak haus aja. Apa hukumnya Ustadz? Tuh, pertanyaan yang mirip, apa jawabannya juga sama seperti tadi atau ada penjelasan lain Ustadz? Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Air kullu hayy, semua bisa hidup dari air. Itu ya kan. Tanpa air semua bahkan mati semuanya kan. Gitu kan. Itu dari pertama. Allah turunkan air dari langit, maka cepat rumput itu tumbuh. Nah, itu air dulu kan. Yang kedua, itu benar Umi, tidak hanya sekedar malam nisfu Sa'ban. Setiap hari kalau Umi baca Quran di rumahnya, buka botol itu, bahkan gelas itu kan. Kalau Umi nengok orang sakit ke rumah sakit, bawa air, buka, baca Fatihah depan orang itu, minumkan. Kenapa sebabnya? Orang non-muslim meneliti tentang air yang jernih dari mesin dengan jernih dari Fatihah, dari Quran. Itu luar biasa, mati semuanya. Dan itu airnya itu jadi obat gitu kan. Dan itu adalah pernah awal mulanya ketika Abu Bakar Siddiq dipatuk ular. Di mana? Di Jabal, di Gua Hira ya. Nah, seperti itu. Akhirnya apa? Ada ma'thur sana, doa pertama kali, dan itu pakai ludah. Kemudian sempat ketika Rasul mengobati tempat lain dengan air. Gitu. Jadi jangan dikatakan aneh. Mendingan kita diam kalau kita tidak punya dalil. Kalau mau laksanakan, enggak pun enggak masalah kan. Tapi bagi saya diajarkan orang tua saya ulama, maka seringkali saya melihat orang tua saya yang ilmunya jauh ketimbang kita karena ulama besar, itu selalu ke orang datang ambil air. Ketika mau berangkat, mau ujian saya,
di air supaya tenang hatinya. Ya kan? Itu luar biasa Ibu. Fatihah itu 7 kali, ya kan? Kemudian apalagi ada pakai cara, kalau sempat di luar acara ini, saya bisa menyampaikan bahwa air itu bisa mengobati dan seterusnya dengan cara-cara Fatihahnya. Nafasnya diatur, kemudian Fatihah, nafasnya diatur Al-Ikhlas sampai ada batas akhir. Itu hebat, Bu. Jadi bagus. Silakan saja, tidak usah ditentang ada orang rame-rame bawa air yasinan. Di rumah juga Ibu tiap hari boleh. Oke, sekarang maaf. Kalau ada tetangga kita mengeluh anaknya nakal, anaknya bandel, untuk kita tidak boleh anak bilang nakal dan bandel. Itu doa. Ya kan? Kalau ada orang mengatakan anak saya bandel, nakal, sudah. Ketika makan kasih air, rahasiakan. Bacain Fatihah, bacain Quran di belakang dia jauh sebelum makan siang, makan sore, air minumnya kasih oleh kita. Gitu. Yang kedua, coba usapkan ke ubun-ubunnya. Itu Umi jawabannya adalah tidak salah. Ketika botol, saya toab, berkali-kali toab, saya bawa air dan saya buka. Itu kan untuk saya sendiri. Seperti itu, Bu. Kalau jawabannya aus kali, boleh. Jawabannya gitu. Aus kali ya boleh. Demikian ya saya. Masya Allah. Iya betul Ustadz. Itu khusus Jadi tidak saja semua saya kebiasaan yang dilakukan. maaf. Ya, Ibu Beta bisa Ya, itu dikeluar. yang air yang Beta ya tadi tadi. bilang dibacakan Al-Fatihah, khusus Al-Fatihah aja, atau ketika kita sedang tilawah bisa juga airnya dibacakan seperti itu ininya wasiatnya. Ya, Ibu biasa tadarus kan setiap hari kan menghatamkan 1 juz kan? Ya, Iya. itu boleh. Di depan kita ada air. Itu kalau keluarga saya, Umi itu selama hidupnya begitu. Selalu kalau saya baca Quran dia buru-buru bawa air. Di tahun depan ya. Begitu. Demikian. Terima kasih Ustadz. Afwan banyak tanya. Sudah Ya. azan, Bu? Sudah azan? Iya, Masya Allah. Ustadz, masih ada satu pertanyaan lagi, boleh? Coba. Ya, tanggung kasihan kayaknya orang lagi nunggu jawabannya. Ada di kolom chat, saya bacakan ya Ustadz. Nah. Assalamualaikum Ustadz Afwan, saya Husnul dari Pabuaran. Izin bertanya, bagaimana dengan sholat tasbih yang dilakukan di malam nisfu Sya'ban? Mohon pencerahannya. Kayaknya antusias nih terkait dengan ibadah-ibadah di malam nisfu Sya'ban. Baik. Ya, silakan Ya. Ustadz. Maka. Sholat tasbih, sholat sunnah taubat, sholat sunnah apa namanya taubat, sholat sunnah tadi apa tasbih sebagainya. Lakukan setiap hari, Bon. Apalagi melakukan nisfu Sya'ban. Kita bosan capek baca Quran, ya sudah 2 rakaat. Sholat tasbih dengan bacaan-bacaan tertentu kan, ada subhanallah dan sebagainya kan. Kemudian ada sholat taubat, ada sholat nawafil lain sudah. Silahkan Ibu mau sholat sunat sebanyak-banyaknya di malam ini juga boleh. Kita kan apalagi sholat tasbih. Boleh. Dan itu ada tuntunannya. Tidak hanya malam nisfu Sya'ban. Dikatakan ini prioritas tidak ada pada bulan lain. Kalau Lailatul Qadar, coba Ibu, Lailatul Qadar itu tidak tahu jamnya jam berapa. Malamnya malam yang mana. Gitu kan Bu ya? Malam yang mana? Jam berapa nggak tahu. Nisfu Sya'ban jelas. Dari maghrib sampai subuh malam. Lailatul Qadar, iya. 10 terakhir, tapi yang mana nggak tahu kita. Jadi satu-satunya bulan yang jelas ada istimewa tentang malam adalah malam Sya'ban. Lailatul Qadar luar biasa 1000 bulan, tetapi yang mana menjaganya 10 malam kita. Begitu Ibu, boleh ya sholat tasbih ya sayang ya. Boleh. Baik, alhamdulillah rabbil alamin. Sepertinya sudah tuntas semua pertanyaan di kolom chat, juga sudah terjawab oleh Ustadz Sofyan Sauri, juga sudah berkumandang azan asar ya, para peserta. Jadi mungkin kita cukupkan kajian pada kesempatan kali ini. Tentunya kita tidak lupa senantiasa mendoakan Kiai Haji Sofyan Sauri, senantiasa Allah jaga, lindungi, diberkahi hidupnya insya Allah. Mudah-mudahan senantiasa juga bisa memberikan ilmunya untuk kita ya, karena kalau saya pribadi merindukan kajian-kajian Ustadz karena kalimat-kalimatnya sangat menyentuh. Ya mudah-mudahan ini pun yang dirasakan oleh para peserta pada sore hari ini insya Allah. Ustadz Sofyan Sauri, jazakallah khair atas ilmunya yang luar biasa untuk kami. Semoga Allah memberi keberkahan bagi Ustadz dan keluarga insya Allah. Ya. Ibu Zoom. Ya.
Ya, baik. Bagi para peserta yang masih ingin mengajukan pertanyaan, nanti mungkin bisa dikirimkan lewat panitia SPKK ya, para pengurus SPKK yang insya Allah nanti akan diteruskan pertanyaannya kepada Ustadz Sofyan Sauri kalau masih ada yang ingin mengajukan pertanyaan. Kemudian juga untuk, masih ada agenda, ada reward ya dari panitia ya, dari Saya panitia. pamit duluan ya, Bu ya. Iya Baik Ustadz. Ustaz, baik Ustaz. Terima Untuk Khair, semuanya ya. Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallah Ustaz. Iya. Ya, baik. Peserta, mohon tunggu sebentar. Masih ada, ya, ada reward untuk 3 UPKK dari panitia. UPKK yang membawa peserta dan memfasilitasi peserta terbanyak pada kajian kali ini. Kalau saya lihat mungkin bisa dibantu oleh host. Ya, UPKK yang terlihat di sini tadi ada UPKK Sakura kalau tidak salah ya, atau sudah izin live? Yang linknya yang namanya Muhammad Dafa Zafran dari mana? UPKK mana ini? Muhammad Dafa Zahran. Itu Bu Dewi ya, Ros Dewi ya? Bumi Dewi ya? Bu Ros Dewi kalau nggak salah deh. Masih di Bu Dewi dibuka itunya Bu Dewi. Buka dulu audionya. Pakar ya? Ada Umi berapa? ya? Pakar apa Pak Buaran? Kemudian sama Bu Mariam Pakansari. Terus siapa lagi nih? Pak Buaran, Pakansari, dan Mbak Retno ya, Pakansari. Harja. ya, Pak Buaran, Pakansari, kemudian UPKK mana lagi? Mungkin bisa dibuka mic-nya yang ketua UPKK atau pengurus UPKK yang memfasilitasi peserta untuk nobar. Nobar kajian tarhib SPKK pada sore hari ini. Tunjukkan pesanamu. Iya, mana nih? Pak Buaran. Yang bawa Pak Buaran? Ada reward ya dari panitia insya Allah untuk menyegarkan kinerja dari UPKK. Insya Allah dapat masing-masing Rp100.000 untuk 3 UPKK yang membawa peserta dan memfasilitasi peserta kajian pada sore hari ini. Yang tadi disebutkan Pakansari, Pak Buaran, dan kemudian satu lagi tidak ada. Pak Buaran ada berapa titik ya? 3 ya? Ya, Bu Dewi, Bu Siti, sama Mbak Nur ya. Oke, minta tolong kepada Ketua UPKK Pak Buaran untuk mengkonfirmasi ya jumlah peserta, jumlah kehadiran peserta yang difasilitasi pada sore hari ini kepada panitia SPKK. Nanti akan diberikan reward ya, insya Allah. Baik, masih ada satu reward. Tadi ada 3 pertanyaan dari Ibu Beta, Ibu Adik Dina, kemudian Ibu Husnul ya. Ibu Husnul juga saya minta mungkin mencantumkan nomor HP-nya di kolom chat, nanti akan dicatat oleh panitia. Akan ada reward pulsa. Insya Allah. Masih ada satu pertanyaan lagi. Untuk peserta yang bisa menjawab, dapat reward pulsa juga 25.000 insya Allah. Lumayan ya untuk menyambung nafas sampai akhir bulan juga. Ibu-ibu butuh online soalnya. Masih ada satu pertanyaan. Mungkin dari Ibu Ketua SPKK boleh mengajukan pertanyaan Bu Ketua untuk satu peserta yang mendapatkan pulsa gratis. Silakan Bu Ketua. Pertanyaannya bebas. Pertanyaannya bebas ya. Jawab. Ya. Siapa penceramah kajian hari ini? Yang gampang aja. Nama lengkap ya, Bu Ketua ya. Nama lengkap ya, silakan. Nama lengkap Ibu Royhatun. Silakan Ibu Royhatun. Apa jawabannya? Nama lengkapnya Mbak, Bu. mic-nya. Kiai Haji Sofyan Sauri. Kiai Haji Sofyan Sauri. Sudah lengkap atau belum Bu Kiai Haji Ketua? Sofyan Sauri LC. Ya, betul. Gimana Bu Ketua? Ya, betul. Barakallah. Alhamdulillah. Bu Royhatun silahkan dicatat dituliskan ya di kolom chat nomor HP-nya.
Baik, ya. Atau panitia SPKK mohon nomor peserta yang tadi menjawab pertanyaan. Alhamdulillah seluruh peserta kajian tarhib SPKK, RKI, DPC hari ini dan alhamdulillah dengan lancar. Mohon dimaklumi karena keterbatasan kuota Zoom yang kami sediakan sehingga banyak peserta yang tidak bisa join, tapi insya Allah kedepannya akan kami siapkan link YouTube karena kajian pada sore hari ini sudah kami rekam. Bagi peserta yang tidak bisa mengikuti kajian hari ini bisa nanti klik link YouTube yang akan kami share ya. Nah, tunggu tanggal mainnya. Ya, baik. Terima kasih kepada para peserta yang sudah menjawab pertanyaan dan juga mengajukan pertanyaan kepada Ustadz. Insya Allah mohon doa, mudah-mudahan kajian-kajian di bulan-bulan berikutnya bisa terlaksana. Kita sama-sama berkumpul mencari ilmu dan menjalin silaturahim. Kami ucapkan terima kasih jazakumullah khair kepada seluruh peserta, ketua UPA, ketua UPKK, pengurus UPKK di 13 wilayah Kecamatan Cibinong, seluruh pengurus SPKK, juga seluruh peserta yang sudah meluangkan waktunya untuk hadir pada kajian kali ini. Mari sama-sama kita merawat rindu kita untuk menyambut tamu yang kita sangat-sangat nantikan, yaitu bulan suci Ramadan. Mungkin itu saja yang bisa kami sampaikan. Saya atas nama panitia mengucapkan mohon maaf. Mohon dibukakan pintu maaf yang sebesar-besarnya kepada seluruh peserta atas segala kekurangan kami. Mari sama-sama kita tutup dengan baca hamdalah dan doa penutup majelis. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahirabbil alamin. Terima kasih kepada seluruh peserta, sampai berjumpa di kajian berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakumullah khairan. Sama-sama. Iya, mohon dicatat yang nomor pesertanya ya. Terima kasih para peserta, boleh meninggalkan ruang Zoom.